Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seberapa besarkah kita mempercayai kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, sebaiknya seperti apakah kita memahami iman yang benar yang kita miliki kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini adalah dilatar belakangi oleh suatu percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus, di mana kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi ataupun pemimpin agama Yahudi, dan pada percakapan itu terjadi suatu dialog di antara Yesus dan Nikodemus, bagaimana dia bisa memahami kehadiran Yesus sebagai anak Allah yang mampu melakukan tanda-tanda mujizat, dan dia juga mengatakan bahwa hanya orang-orang yang disertai oleh Allah lah yang mampu melakukan semua mujizat-mujizat itu. Dan sebab itulah Yesus mengatakan bahwa jikalau orang ingin mempercayai Yesus, maka dia harus dilahirkan kembali. Nah, inilah yang menjadi suatu persoalan, sehingga Nikodemus mengatakan bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, percakapan ini Yesus menerangkan bahwa kasih Allah itu luar biasa besarnya di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Seperti apapun kondisi dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia di tengah-tengah dunia ini, Allah tidak pernah memperhitungkannya. Sebab itulah Dia memberikan putranya Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini, mengalami penderitaan, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Kasih Allah itu luar biasa menyelamatkan kehidupan kita semua tanpa terkecuali. Apakah itu orang kaya, orang miskin, anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia, dan yang lain-lain. Karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada semua orang. Dan itulah sebabnya dalam nas Yohanes pasal 3 ayat 17 ini mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus itu datang ke tengah-tengah dunia bukan mau menghakimi kita oleh karena dosa, pelanggaran dan kejahatan yang kita lakukan, tetapi justru sebaliknya memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Dan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah dilakukannya ketika Dia harus mengalami perjalanan Via Dolorosa, penderitaan hingga mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah betapa kasih Allah yang penuh dengan pengorbanan itu kepada kita hingga mati di kayu salib. Itulah bukti bahwa Allah mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk menghakimi kita, tetapi sebaliknya untuk menyelamatkan kita. Sebab itu hargailah apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Allah tidak pernah memperhitungkan, mempercakapkan, mempersoalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan di hadapannya. Tetapi justru sebaliknya, ketika Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa, begitu besar kepada kita, maka kita pun sebenarnya harus menghindari diri kita dari dosa dan kejahatan. Hingga pada akhirnya kita akan memahami kasih Allah itu luar biasa telah diberikan kepada kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi Tuhan memberikan kasih yang luar biasa kepada kami dengan menyelamatkan kami. Dan biarlah kami menyadari semuanya itu Tuhan, betapa kasih-Mu itu luar biasa
telah memberikan kehidupan bagi kami semuanya. Kehidupan yang mampu membawa kami kepada jalan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami semuanya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan menghayati pengorbanan Tuhan, kasih Allah yang luar biasa itu, dengan tetap setia kepada Tuhan dalam tugas dan panggilan sebagai orang yang percaya yang telah Tuhan tebus dengan harga yang mahal. Terima kasih Bapa, dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.